Oke, welcome ke part 2 Canon Indie versi yang lebih sulit dari video yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan melihat ke ritmenya. Jadi cara menghitungnya ini cukup mudah sebenarnya, dia 4/4. Jadi setiap ketukan dia akan dapat 2 quiver ini. Jadi misalkan seperti itu. Dan hal yang paling Kak Alicia suka dari Canon itu adalah karena tangan kirinya bisa membantu untuk main tangan kanannya. Jadi kalian sudah nggak perlu ngitung lagi, sibuk ngitung ini berapa masuknya di mana. Kalian lihat aja, pokoknya ini diluruskan dengan ini ya berarti masuknya barang ini, tahan sampai kemudian dia ganti lagi gitu. Karena minim kan memang secara teori dia nilainya adalah 2/4 ya. Jadi 2 ketukan, tahan 2 ketukan, tahan 2 ketukan. Nah kan sama dengan ini, satu kelompok ini kan 2 ketukan juga nilainya. Jadi kalau ini sudah selesai ya berarti kalian ganti, ya kan? Kalau ini sudah selesai ganti lagi dan seterusnya. Nah kalau di sini sekarang posisinya adalah minimnya di bawah, kemudian di atas dia ada crochet. Jadi bukan quiver ya. Kalau tadi kan quavers, kemudian habis itu ada minim. Kalau ini ada minim masihan di tangan kiri, tapi kanannya adalah bentuk crochet. Sama juga prinsipnya, ini bisa untuk membantu memainkan tangan kirinya atau sebaliknya kirinya membantu untuk kanannya. Jadi ketika kiri 2 ketukan selesai, kanannya juga ikut ganti 2 ketukan lagi. Sebenarnya cara yang lebih mudah untuk membacanya adalah kalian baca dulu notnya, kemudian habis itu kalian paskan ini dengan apa gitu. Jadi ketika kalian main tadi, kemudian ini ganti tadam di da di dam da di da dam pam bi da da dim ya. Ini lagu yang cukup membantu kalau Kak Alicia bilang secara strukturnya karena mudah diikuti walaupun kelihatannya notnya banyak sekali ya. Kak Alicia contohkan sedikit bagian ini. Jadi dan seterusnya ya. Oke, bagian ini selesai. Sekarang kita lihat ke bagian ini. Yang berubah, kirinya tidak berubah, jadi dia tetap minim dan minim, tetapi yang berubah adalah kanannya. Jadi ini dirubah kembali seperti tadi, cuman sekarang dibalik, tangan kanannya itu quavers dan tangan kirinya yang main minim. Jadi patokannya itu tetaplah dari tangan kanan itu menyesuaikan dengan kirinya. Jadi ketika ini sudah habis tadi dadam, kemudian tangan kirinya ganti bersamaan dengan tangan kanan tidak dadim, kemudian ganti lagi, kemudian ganti lagi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini menjadi guide-nya untuk kita main supaya kita tidak lost juga karena di sini kan notnya banyak sekali sehingga supaya kita tidak lost notnya di mana gitu. Nah, kita bisa lihat tangan kirinya berubah gitu. Oh, berarti kita sampai di sini gitu. Kak Alicia contohkan bagian sini. Dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat ke bagian yang halaman kedua. Ini mudah ya karena kalian tinggal menyesuaikan aja, ini crochet digabung sama minim. Ini minim ya. Nah, sekarang yang agak sedikit rumit adalah bagian yang paling kita suka ini, yang paling populer melodinya ya. Ini sebenarnya kalian bisa melihatnya juga sama dengan yang tadi, yaitu kalian lihat perubahan tangan kirinya. Kalau minimnya sampai sini, oke, berarti di sini ini A-nya main bersama dengan A yang ini. Ya, jadi kalau kalian misalnya main-main terus nggak tahu sampai mana, kalian lihat aja, ini kirinya di sini, berarti kira-kira mainnya di sebelah sini. Nah, kemudian yang agak sulit itu adalah yang ini. Tapi tentunya kalian kalau sudah banyak mendengarkan lagu Canon Indie dan kalian suka sekali dengan lagu ini, kalian pasti akan secara otomatis bisa memainkan rhythm ini.
tanpa perlu diketuk terlebih dahulu karena bunyinya yang sangat sangat terekam di memori kita. Jadi contohnya di bagian sini dan seterusnya. Tapi kalau kalian mau menggunakan cara berhitung, maka yang bisa kalian lakukan adalah kalian berhitung menggunakan 1, 2, 3 di bagian ini. Alasannya kenapa? Karena kalau quaver tadi, kita bisa aja ngitungnya kayak 1, 2, 3, 4. Seperti itu nggak masalah. Tetapi kalau ini kembali diparuh menjadi lebih kecil lagi. Jadi dari quaver dibagi lagi menjadi semi quaver. Nah itu sudah separuhnya separuh, jadi 1/4. Untuk memudahkan kita latihan, cara yang paling baik sebenarnya adalah pakai tadi 1, 2 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, seterusnya ya. Jadi menggunakan 1, 2, 3, 4 itu adalah cara menghitung yang lebih mudah untuk bagian ini. Dan sisanya di bagian sini tidak terlalu sulit juga, jadi kalian boleh 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan ending. Oke, selamat latihan semuanya, selamat mencoba. Terus boleh kalian komentar di sini bagaimana pengalaman kalian mencoba main Canon Indie yang versi sulit ini. Dan kalau kalian ada rekomendasi mungkin untuk murid-murid lainnya yang juga sedang latihan lagu Canon Indie versi yang sulit ini, boleh juga kalian leave comment di bawah video ini. Selamat latihan!